Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis kegagalan Transmart dari awal dia launching sampai saat ini. Beberapa faktor yang bisa dibilang ini menjadi kegagalan dari Transmart yaitu adanya gagal shifting. Maksudnya Transmart gagal berubah sistem yang dari awalnya itu Carrefour yang awalnya fokus pada harga grosir menjadi harga mahal yang lebih menjangkau kalangan menengah ke atas. Hal ini menyebabkan Transmart tidak dapat bersaing dengan retail lain yang lebih fokus pada harga yang murah. Atau bisa dibilang semua kalangan bisa masuk lah ke bagian retail ini. Yang kedua itu konsepnya tidak jelas. Maksudnya konsep tidak jelas di sini tidak sesuai dengan selera masyarakat. Contohnya Transmart memiliki banyak penjualan kartu kredit Bank Mega, tapi tidak memiliki penjualan lain yang signifikan. Hal ini membuat masyarakat bingung dan tidak puas dengan pengalaman belanja di Transmart. Dan konsep yang dimaksud tidak jelasnya yaitu adanya hypermarket yang ditawarkan oleh Transmart, di mana pusat perbelanjaan tersebut banyak sales obat-obat yang berjualan di sana. Banyak juga bank yang pada berjualan di sana seperti menawarkan kartu kredit dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pandemi COVID. Pandemi COVID bisa berimbas pada perubahan pola konsumen masyarakat yang awalnya yang lebih banyak berbelanja secara online. Karena mereka berpikir di situ lebih praktis dan lebih mudah tanpa harus pergi ke Transmart atau pergi ke supermarket lain. Transmart tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan akhirnya menutup beberapa gerainya. Karena bisa dibilang penurunan penjualan yang sangat signifikan. Yang selanjutnya itu harganya mahal. Harga produk di Transmart terlalu mahal, membuat tidak dapat bersaing dengan retail lain yang lebih murah. Hal ini juga menyebabkan penurunan pengunjung dan penjualan. Ya gimana nggak menurun ya? Karena kayak orang mikirnya kalau ada yang lebih murah kenapa mesti beli yang mahal? Sedangkan kayak di retail lain, supermarket lain itu ada dia bisa dibilang tidak ada kalangan atau bisa dibilang universal untuk semuanya bisa karena harganya bisa dibilang relatif murah dan bisa terjangkau. Yang selanjutnya itu adanya lack of understanding of middle class consumer. Maksudnya Transmart tidak memahami nih selera konsumen menengah ke atas tuh kayak apa sih, sehingga tidak dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ya mau gimana, masyarakat menengah ke bawah kan berarti tidak bisa belanja di sana dong karena terlalu mahal. Dan untuk menengah ke atas pun menurut mereka ya kurang efisien dan kurang nyaman. Jadi ya kalau seandainya dia bisa bangkrut ya wajar saja sih. Dan hal ini juga menyebabkan Transmart tidak bisa bersaing dengan retail lain yang lebih fokus pada produk premium. Kalau ada yang murah tapi kualitasnya bagus kenapa mesti beli yang mahal? Itu sih slogannya kayaknya. Maka dari itu Transmart bisa dibilang hampir bangkrut dan karena kecerobohan si pemilik dan kelalaian si pemilik yang tidak bisa mengimbangi selera konsumen. Dalam analis kegagalan Transmart, kita dapat melihat nih bahwa perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak memahami selera konsumen seperti apa. Hal ini menyebabkan penurunan pengunjung dan penjualan. Yang seperti tadi saya bilang, bisa turun ya karena selera konsumen menengah ke atas nggak nyaman dan dia kayak nggak cocok nih. Terus buat selera menengah kalangan ke bawah ya nggak bisa karena terlalu mahal, harganya tidak bisa dijangkau. Maka dari itu ya akhirnya beberapa gerainya harus tutup karena penurunan penjualan yang sangat drastis lah bisa dibilang. Nah selanjutnya analisis perbaikan model bisnis atau strategi marketing sih kalau ini kayaknya. Manajemen Transmart perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis yang mereka terapkan. Ya seperti kayak
mencoba jualan online atau menurunkan harga yang bisa dibilang mahal menjadi relatif murah agar kalangan menengah ke bawah bisa ikut berbelanja di sana. Ini bisa mempertahankan dan membuat Transmart yang dulunya penjualannya sangat turun bisa bisa berimbang lah, nggak terlalu turun banget. Ini termasuk pertimbangan apakah ada kebutuhan untuk mengubah fokus atau menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Ya, bisa dibilang kebutuhan konsumen. Kalau ada barang premium yang lebih bagus, terus harganya relatif murah, ya pasti orang bakal milih yang di sana dong. Ngapain dia beli yang mahal-mahal? Iya gak sih? Ya di sana lebih murah. Terus bahannya juga nggak jauh beda. Ya mending dia beli di sana. Kayak gitu sih kayaknya kalau kebutuhan konsumennya. Terus adanya pengelolaan persediaan yang efektif. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan penurunan kepuasan pelanggan. Yang tadi saya bilang itu bisa dibilang produknya yang mahal, terus eh, bahannya atau kualitasnya tidak terlalu beda jauh dengan yang premium relatif murah. Ini sih yang membuat kepuasan pelanggan menurun dan akhirnya tidak mau balik lagi. Jadi Transmart perlu nih meningkatkan sistem pengelolaan persediaan mereka untuk memastikan persediaan barang yang memadai, mengurangi kelebihan persediaan di gudang dan pengoptimalan rotasi persediaan. Ya benar, karena kayak terlalu berlebihan juga nggak bagus. Kayak barang udah lama di gudang terus mau dikeluarin nih, ya otomatis kan orang mikirnya kayak ini barang lama nih, tapi harganya masih mahal, nggak usah lah. Ya itu yang bikin menuruni kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya manajemen keuangan lebih efisien, yang lebih efisien. Transmart harus memastikan nih bahwa manajemen keuangan mereka efisien dan transparan. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat dari si owner ataupun manajer keuangan dari Transmart terhadap pengeluaran, pembayaran utang, dan manajemen arus kas secara umum. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu atau tidak efisien. Menurut saya itu sih analisis yang saya bisa ambil dan bisa saya berikan. Ya mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang lebih paham bisa dibantu untuk lebih lengkapnya lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.